Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Jangan lupa minum air putih teman-teman, intinya jaga kesehatan. Apalagi sekarang cuaca sudah berubah ya. Kayaknya aku ngerasa sakit kemarin tuh karena ini udah perubahan cuaca, betul sekali. Karena tiba-tiba hujan deras banget ya, mendung gelap sekali. Tapi siangnya panas ya. Intinya jaga kesehatan teman-teman, karena kalau sekarang kalian sakit apapun pasti swab dulu, rapid dulu, yang kayak gitu-gitu. Jadi intinya jaga kesehatan, minum multivitamin, karena minum air putih yang banyak doang itu nggak cukup. Sering-seringin nontonin aku live, nontonin abis ini aku akan aktif Instagram lagi, karena kemarin aku vakum karena sakit ya. Emang nggak mood sekali megang handphone bentar itu sudah pusing ya teman-teman. Jadi tenang buat kalian yang kangen aku, habis ini aku akan muncul lagi menghiasi Instagram kalian ya. Hari ini kontennya kita akan menguak misteri-misteri, hal-hal yang nggak kalian tahu gitu ya, menambah wawasan kalian gitu ya. Kalian pasti suwung gitu ya, di rumah aja ya, nggak ngapa-ngapain, ke sekolah masih online, mungkin ada beberapa sekolah yang udah berangkat langsung ke sekolahnya gitu kan. Tambahlah wawasan kalian dengan nonton video-video kayak gini gitu ya. Kita akan bahas tentang pasar paling aneh di dunia. Kalau aku nyebut pasar, hal yang terbesit di otak kalian mungkin pasar hewan, pasar ikan, pasar maling, pasar tradisional, pasar modern ya. Isinya apa sih jualannya? Paling sayur, buah, bumbu dapur, alat-alat rumah tangga, ikan, hewan, terus daging, ayam, gereh, atau apapun yang biasanya lazim yang kalian kalau disuruh, "Le tuh kok kayak gini pasar?" Yang lazim ditemui lah kayu, kursi, meja, telonan, atau apapun itu. Tapi ada pasar-pasar aneh yang menjual barang-barang yang nggak lazim kita temui sehari-hari. Ya, apa aja pasar itu dan di mana aja kita akan bahas. Yang pertama itu ada di Bulgaria, ya, namanya Pasar Gipsy. Pasar Gipsy ini akan cocok buat kamu yang belum punya pasangan hidup. Jadi sesuai namanya, Gipsy Bride Market ya, sebuah pasar tapi bukan pasar biasa. Pasar ini unik, bisa dibilang sebagai pasar bagi para jomblo. Jadi buat kalian jomblo-jomblo, mungkin kalian bisa bercita-cita atau nabung dari sekarang ke Bulgaria, mungkin ke Pasar Gipsy. Karena Gipsy Brides Market ini merupakan sebuah pasar di kota Stara Zagora. Aku nggak tahu cara pronounce yang benar gimana. Di Bulgaria, yang memperjualbelikan wanita muda sebagai calon istri pria Roma. Jadi seperti pasar pada umumnya, tempat ini juga terjadi tawar-menawar gitu ya. Dan harga wanita yang akan dijadikan calon pasangan itu juga mungkin ditawar-menawar di situ. Jadi mungkin ini di bayanganku gitu ya, dengan bahasanya orang sana gitu kan. Ya boleh spesifikasi istri, bisa masak, bisa nyuci, bisa ngepel, jago diranjang. Ya kan itu yang biasa ditawarin ya. Yuk ayam sekilo sekian gitu kan. Ini yuk cewek cantik, bisa ini bisa itu, jago diranjang, jago di dapur, speknya memenuhi klasifikasi istri idaman. Harganya mungkin 20 juta misal. Aku nggak tahu harga aslinya berapa. Terus ada nih pemuda datang nawar, 5 juta aja boleh nggak? Ketak gak sih pancal. Oke. Hal unik ini dilakukan oleh keluarga dari suku Kalaizi. Jadi umumnya jual beli wanita muda ini dilakukan oleh keluarga yang terlilit perekonomiannya. Biasanya Gipsy Brides Market ini dibuka sebanyak 4 kali dalam setahun pada hari libur keagamaan, misalnya di hari Sabtu pertama setelah hari Paskah. Jadi setahun cuma 4 kali. Tapi meskipun disebut sebagai pasar jual beli wanita, kamu jangan salah menafsirkan. Pasalnya, meski diperjualbelikan, para gadis muda ini dibeli untuk dinikahi, yaitu bedanya. Dibeli untuk dinikahi, benar-benar dinikahi. Jadi bukan hanya kencan semalam, bukan hanya bispak doang, bukan hanya dipakai malam itu aja, bukan hanya dipakai untuk enak-enak doang habis itu dibuang, tapi ini untuk dinikahi. Pasar unik ini biasanya diikuti hingga ribuan orang, terdiri dari perempuan dan calon suami. Pada parade ini, jadi biasanya setiap keluarga akan membawa anaknya yang masih berusia muda, biasanya berusia 14-15 tahun ke atas, karena gadis yang berusia 20 tahun dianggap sudah terlalu tua dan mudah bercerai. Jadi katakanlah kalau aku dijual di sana nggak laku. Di Obral pun kayaknya nggak laku, karena udah umur 23 tahun, udah 24 tahun gitu ya. Jadi udah 20-an dianggap mudah bercerai gitu kan. Jadi sepertinya aku di Obral pun nggak laku. Beli satu gratis satu juga nggak laku kayaknya di sana. Jika para pria udah nemuin nih wanita yang dia suka, jadi wanitanya akan diajak berkenalan dan ngobrol. Jadi
mungkin kalau dari penjelasan di sini lebih tepatnya pasar ini tuh kayak mak comblang gitu ya. Mungkin harga yang dibayarin ke keluarganya tuh sebagai mas kawin. Kalau diadaptasi di kita gitu mungkin. Cuman mereka lebih gamblang aja nyebutnya pasar gitu ya. Jadi ritual tawar-menawarnya langsung di depan orang tuanya. Keluarga dari kedua belah pihak juga akan ikut hadir, ikut mendampingi proses perkenalan ini sebagai bentuk seleksi. Jadi kalau kedua belah pihak merasa ada kecocokan, maka di saat itulah diadakan negosiasi. Gadis-gadis di pasar ini dihargai sekitar $3.000 sampai $6.600 atau setara 39 juta sampai 107 juta. Tuh kan bener kayak mahar, serius. Jadi karena prosesnya ini diketahui dua belah pihak keluarga dan keluarganya sama-sama ikut. Kalau merasa anaknya dua-duanya cocok, baru terjadi tawar-menawar dengan harga kisaran 39 juta sampai 107 juta tergantung spesifikasinya mungkin ya, tergantung banyaknya cocok atau enggaknya. Terus gadis-gadis ini bisa dibeli dengan harga yang lebih tinggi jika ia memiliki paras yang cantik dan banyak pria yang ingin mendekatinya. Jadi pria yang berani menawar dengan harga paling mahal yang akan membawa sang pujaan hati. Kayaknya ini ide bagus deh untuk Indonesia ya, daripada kalian open BO, aplikasi yang harusnya digunakan untuk berkenalan tapi dibuat jualan gitu kan. Kayaknya mungkin ini bisa diadaptasi dengan membawa dua keluarga, tapi nggak mungkin ya corona gini. No. Tapi kalau belajar dari si pasar Gypsy ini, sebenarnya itu kayak kalau kalian masih nontonin film Cinderella, masih nontonin film-film zaman dulu, yang film-film barat zaman dulu itu kan emang kalau misalnya ada dua orang yang mau nikah itu kan emang yang dilihat tuh kecocokannya antara dua orang ini doang kan, bukan keluarganya. Contohnya kayak Cinderella gitu ya. Mungkin dari Upik Abu yang suka di dapur tetap akhirnya dapat pangeran karena pangerannya emang cocok dan dua-duanya cocok gitu ya. Gak kayak serumit di sini gitu kan. Kalau misalnya mau nikah itu kan harus ada kesamaan ras, mungkin kalau nggak sama-sama punya marga ini nggak bisa dan lain-lain gitu ya. Tapi ini cocok gitu ya. Dan pasarnya tuh bukan embel-embel cuman membeli wanita, tapi bener-bener keluarganya ikut dan ada prosedurnya di situ. Dan harga yang paling mahal adalah wanita-wanita yang diantriin banyak pria. Itu masih pertama ya teman-teman yang ada di Bulgaria. Lanjut kita ada pasar berikutnya. Namanya ada pasar voodoo di Afrika. Dari namanya aja kita udah kebayang voodoo itu apa teman-teman, itu boneka santet gitu ya. Kalau di Indonesia punya ilmu santet, maka Afrika punya ilmu voodoo. Kalau liburan ke Togo di Afrika, wisatawan wajib mampir ke pasar Akodesewa. Aku gak tahu cara penyebutan yang benar gimana. Bukan sembako yang dijual, tapi berbagai alat ritual voodoo dan sihir. Mungkin kalau di Indonesia ini mungkin pasar klenik gitu ya. Hal-hal klenik dijual di situ. Pasar ini tuh ada di daerah Behin, Afrika Barat. Jadi dipenuhi dengan pemandangan eksotis dan menyeramkan, di mana ada banyak tulang belulang hewan yang telah dikeringkan. Tapi meski menyeramkan, karena keunikannya banyak para wisatawan yang penasaran dan mengunjungi voodoo market ini. Simpanse hingga hati kuda ada di tempat ini. Selain itu, pasar ini juga menyediakan kerajinan tangan seperti gelang, kalung, topeng khas dari Behin juga untuk dijadikan sebagai oleh-oleh. Oke, jadi kalau kita lihat pasar voodoo ini mungkin pasar barang-barang antik gitu ya. Kalau sekarang ya, mungkin sekarang nggak ada yang secara gamblang menyatakan kalau ini adalah pasar untuk sihir menyihir gitu ya, untuk klenik-klenikan gitu ya, karena barang-barang klenik yang dibutuhkan syarat-syarat gitu tuh udah ada di pasar-pasar biasa. Kayak mungkin ada guci antik, ada cawan antik. Kalau misalnya ada syarat kembang dan lain-lain, bisa beli di pasar kembang dekat kuburan tuh udah pasti ada ya, bunga warna-warni, merah putih, sedep malam dan sebagainya gitu. Tertarik pasar voodoo? Siapa tahu kalian mau nyantet mantan. Selanjutnya, selain pasar voodoo yang horor-hororan, ada juga pasar bisu Koto Baru di Sumatera Barat. Oh, ini ada di Indonesia nih. Biasanya pasar ini ramai karena kegiatan tawar-menawar antara penjual dan pembeli tentunya. Tapi di Sumatera Barat ada sebuah pasar yang melakukan transaksi dengan bahasa isyarat. Itu kenapa disebut pasar bisu. Bukan dengan ngobrol, jadi penentuan kesepakatan itu dilakukan dengan berjabat tangan di bawah selembar kain yang disebut dengan marosok. Dan pembeli melakukan tawar-menawar dengan menggunakan jari-jari mereka yang ditutupi dengan kain dan tanpa bersuara. Jadi pasarnya nggak kemeruyuk tapi sepi guys. Mereka melakukan kode dengan menggunakan jari. Ada beberapa kode yang menggambarkan jumlah nominal tersebut. Terus tradisi ini memiliki tujuan agar harga yang sudah disepakati tidak diketahui orang banyak. Jadi uniknya di pasar yang ada di Sumatera Barat ini karena tawar-menawarnya kita nggak ngomong kayak, "Bu, beras kilo piro? 9.000 misal." Lah larang banget wong iki berasnya kok ngene, nggak ada kayak gitu tuh, nggak ada ya. Jadi pasar di Sumatera Barat ini mencerminkan ketika kita
pergi ke Arab misal, nggak tahu bahasa sana terus nawar, cuman kayak pakai kalkulator, nggak ada ngomong bahasa isyarat ya bener. Ternyata di Indonesia juga ada ya pasar-pasar yang unik kayak gini. Lanjut ya, kita tadi udah menyambangi dari Afrika, dari Bulgaria, terus ke Indonesia ya, kita lanjut lagi ke Shanghai. Ada pasar jodoh di Shanghai. Jadi sebagian orang memanfaatkan situs kencan atau perjodohan untuk menemukan teman hidup, bukan untuk jualan ya. Beda hal dengan para jomblo di Cina yang memanfaatkan pasar sebagai wadah mendapat jodoh. Salah satu yang dilakukan penduduk negeri tirai bambu ini adalah dengan menghadirkan pasar jodoh yang ramai dikunjungi para orang tua yang ingin anaknya segera dipinang. Dilansir dari Amusing Planet, jadi setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 waktu setempat, nggak peduli gimana pun cuacanya, masyarakat memenuhi pasar jodoh yang digelar di Taman Rakyat di Shanghai, Cina. Dan perlu dilihat ya di sini, yang kesini tuh bukan cuman anak mudanya aja, tapi beserta orang tuanya. Nah itu yang unik, yang selalu melekat dari pasar yang pertama tadi. Kalau di Indonesia mungkin anak-anaknya doang yang cari jodoh gitu ya, di pinggir kali ada motornya nggak ada orangnya gitu ya. Kalau di luar negeri gitu ya, tetap sama orang tuanya gitu ya, dengan prosedur yang tepat dan benar gitu kan. Yang penting orang tua juga cocok, anakku cocok, oh orang tua cocok, oke lanjut gitu ya. Kalau di sini kan enggak, orang tuanya udah pikir carry gitu ya, yang penting anaknya dulu, nyobain dulu ya, dirayain dulu. Kebanyakan yang datang itu orang tua yang punya anak masih berstatus lajang ya. Tujuannya ya yang jelas orang tua ingin anaknya cepat dapat jodoh gitu ya. Pengunjung bisa lihat-lihat berbagai poster atau profil para pria dan wanita. Jadi kalau yang di awal tadi yang dijual ceweknya, jadi cowoknya pada datang. Nah kalau di sini bedanya adalah kalau yang di Cina itu cewek cowoknya sama-sama dijual. Mungkin kata-kata yang lebih halus nggak dijual ya, ditawarkan gitu ya. Kayak ada pamerannya doang gitu. Itu kata-kata lebih halusnya. Jadi di posternya itu ada identitasnya kayak nama, terus identitas ya nama, alamat, pekerjaannya apa, berat badan, tinggi badan, pokoknya ada identitasnya gitu, kayak spesifikasi awalnya gitu. Terus langkah pertama yang dilakukan orang tua adalah kenalan dulu dengan orang tua yang sama-sama cari jodoh. Step-stepnya tuh wajar gitu. Langkah pertamanya kenalan dulu. Jika kedua belah pihak setuju, para orang tua akan memperkenalkan anak mereka untuk ke jenjang yang lebih jauh. Bagus loh ini. Pasar jodoh di Shanghai ini salah satu dari beberapa pasar terbuka lainnya di Cina. Meskipun ribuan orang tua rajin mengunjungi pasar ini di akhir pekan, ternyata tingkat keberhasilan mencarikan jodoh anaknya masih terhitung rendah. Mungkin karena kalau misalnya di sini kalau kita lihat karena anaknya langsung, jadi nyari pacar gampang gitu ya. Kalau orang tua tuh kan mungkin ada spesifikasinya, ada bibit-bibit bobotnya yang dipertimbangkan gitu kan. Jadi mungkin keberhasilannya masih rendah. Ya wajar lah ya. Tapi ini step yang bagus gitu ya, orang tua ikut campur tangan langsung gitu. Jadi nggak akan ada tuh Judika rilis lagu biar mama papamu tak suka tuh nggak ada, karena mama papanya dulu yang suka ya kan. Selanjutnya ini yang terakhir ya teman-teman, ada pasar laba-laba di Kamboja. Biasanya kita belanja makanan pasar, jajanan pasar yang enak-enak, tapi ketika mendatangi pasar ini mungkin sebagian dari kalian akan kehilangan selera makan. Sesuai namanya, pasar ini menjual laba-laba yang dikhususkan sebagai santapan sehari-hari. Kamu bisa nemuin ribuan jenis laba-laba mulai dari yang ukurannya kecil hingga tarantula seukuran telapak tangan. Mereka yang sering berbelanja di pasar ini mengatakan bahwa rasa cemilan laba-laba sangat lezat dan gurih. Sebagian dari mereka ada yang menyamakan kelezatan olahan laba-laba tersebut sebanding dengan daging ayam dan daging ikan. Tertarik? Nah, ingin mencoba Anda laba-laba? Mungkin kalau capung sih, belalang itu di Indonesia mah wajar gitu ya, belalang, babi, ular, apalagi sih yang di Kalimantan tikus, siput itu mah masih wajar gitu ya. Kalau tarantula, terakhir aku ngeliat papaku goreng tarantula itu untuk jamu doro, bukan untuk dimakan manusia ya. Bayangin aja dia lagi goreng, terus kita yang habis selesai mandi, terus tarantulanya lepas jalan-jalan dengan kakinya yang banyak gitu ya, teriak-teriak gitu kan. Kemudian kakakku yang cewek itu marah-marah gitu ya, kenapa sih papa harus goreng tarantula di rumah gitu kan. Tauku itu sih papaku goreng tarantula tuh untuk jamu gitu ya, tapi aku nggak tahu kalau ternyata ada pasar laba-laba di Kamboja yang menjual itu untuk makanan sehari-hari warga setempat. Dan katanya rasanya lezat dan gurih. Mungkin ya buat kalian yang pecinta ekstrim-ekstrim yang pecinta ekstrim-ekstrim yang menguji adrenalin gitu ya, boleh langsung sambangi nih pasar laba-laba di Kamboja. Coba langsung rasain tarantula
Itu rasanya kayak gimana? Apakah benar-benar selezat ikan dan ayam? Ya, boleh langsung komen di bawah. Mungkin ada beberapa dari kalian yang udah pernah kesana dan nyobain gitu ya. Boleh langsung komen di bawah, coba cerita experience kalian gitu ya, merasakan hal-hal yang nggak lazim dimakan oleh orang-orang sini. Itu dia pasar-pasar unik yang ada di dunia. Ada 5 pasar unik yang ada di dunia gitu ya. Salah satunya ternyata ada di Sumatera Barat, terkenalnya namanya Pasar Bisu ya. Bangga dong Indonesia mempunyai salah satu pasar yang unik ya. 5 terunik di dunia, Indonesia termasuk salah satunya ya kan. Gokil. Mungkin ada hal-hal unik sebenarnya yang ada di dunia, mungkin yang akan kita ungkap lain kali di lain video. Kalau kalian suka video kayak gini, boleh langsung komen di bawah. Gitu aja video kali ini. Don't forget to like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian. See you in the next video. Bye.